lagi dengan saya, Adolf Hutauruk. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, sesuai dengan janji saya, karena kebetulan saya sedang berada di Sumatera Utara, letaknya di kota Tarutung. Jadi, saya akan membahas mengenai keindahan yang ada di Sumatera Utara. Dan sudah pasti saya nanti akan membuat video vlog tentang keindahan wisata yang ada di Sumatera Utara. Jadi tunggu saja video vlog saya berikutnya. Nah, untuk hari ini saya hanya akan menjelaskan beberapa tempat atau beberapa wisata yang terkenal di Sumatera Utara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada Danau Toba dan Pulau Samosir. Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan salah satu tempat wisata ikonik atau yang paling terkenal di Sumatera Utara. Kita pasti sudah mendengar cerita legenda tentang asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Ya, pasti itu kita sering dengar pada saat kita masih SD diceritakan, atau enggak kita suruh tugas gitu kan, suruh menghafalkan cerita legenda. Sudah pasti kita sudah tahu ceritanya. Nah, karena sudah banyak cerita tentang Danau Toba dan Pulau Samosir, sudah pasti tempat wisata ini sangat terkenal di kalangan di Indonesia. Nah, karena sudah sangat terkenal, sudah pasti tempat wisata Danau Toba dan Pulau Samosir ini ramai pengunjungnya setiap hari. Untuk sekedar informasi, untuk sampai tiba di Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, kita memerlukan jalur air. Kita harus menggunakan kapal untuk tiba di Pulau Samosir. Yang kedua ada Kebun Binatang Medan. Nah, sudah pasti setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki tempat wisata kebun binatang. Tujuan adanya kebun binatang ini adalah untuk dapat menjaga dan memelihara binatang, serta dapat menunjukkan binatang yang khas dari suatu provinsi tersebut. Sudah pasti setiap provinsi memiliki binatang khas yang berbeda-beda. Salah satunya kebun binatang di Medan. Dan kebun binatang ini terletak di Medan Makmun, Jalan Brigjen Katamso. Yang ketiga ada Salju Panas Dolok Tinggi Reja. Kata salju, pasti kalian heran, mengapa ada salju di Sumatera Utara? Kenapa kok di daerah-daerah di Indonesia yang lainnya tidak ada salju? Ternyata salju yang ada di Sumatera Utara ini bukan seperti salju yang ada di Eropa atau teman-temannya, melainkan di Sumatera Utara ini terdapat tanah yang berwarna putih, di mana warnanya ini mirip sekali dengan salju. Putihnya tuh putih seperti salju gitu. Lalu kenapa sih kok ada namanya salju panas? Ternyata faktanya juga di tempat wisata ini terdapat danau air panas. Kira-kira dengan adanya tanah putih salju dan danau air panas ini kira-kira menjadi seperti apa ya kombinasinya? Nanti kita coba cari tahu. Ya, berikutnya yang keempat ada air terjun Telaga Dwi Warna Sibolangit. Dwi warna itu kan berasal dari kata dwi yang berarti dua, dan warna. Berarti dwi warna itu adalah dua warna. Nyata teman-teman, faktanya di air terjun Telaga Dwi Warna ini benar adanya. Karena di daerah ini, di tempat ini, di air terjun tersebut terdapat dua warna air. Yang pertama ada biru. Biru ini merupakan air dingin, dan putih yang merupakan air panas. Sehingga air terjun Dwi Warna ini memiliki suhu yang hangat, sehingga sangat cocok untuk digunakan atau sangat cocok bagi kita yang ingin menghangatkan tubuh. Terutama suhu yang ada di Sumatera Utara ini cenderung lebih dingin dibanding suhu-suhu di tempat lainnya. Yang kelima ada Green Hill City Sibolangit. Pasti kalian berpikir bahwa Green Hill City ini hanya sebuah bukit aja ya. Ternyata salah teman-teman. Ternyata
Green Hill City ini adalah sebuah taman rekreasi yang mirip sekali seperti Dufan yang ada di Jakarta. Di mana taman bermain ini tidak kalah juga seperti yang ada di Dufan. Terutama, salah satu hal yang paling menarik di sini adalah karena Green Hill City ini atau taman rekreasi ini berada di atas bukit. Sehingga hal yang membuat semakin tertarik ke sana adalah karena pemandangan kota yang indah. Wah, pasti menarik banget kan? Jadi pasti kita nggak sabar akan pergi ke tempat Green Hill City Simulani tersebut. Yang keenam ada air soda Tarutung. Ya ampun, pasti kalian heran kenapa tadi udah ada salju, sekarang air soda lagi. Ternyata benar ya teman-teman. Ternyata di Tarutung ini terdapat salah satu tempat wisata yang khas, yaitu ada yang namanya pemandian air soda. Ini letaknya tepat di kota aku, di mana tempat aku tinggal nih, sekarang di Tarutung. Nah, di pemandian air soda ini ciri khasnya adalah airnya itu memiliki soda atau gelembung yang seperti soda gitu. Kalau misalkan kita mau minum soda pasti kan ada gelembung-gelembungnya yang naik gitu. Nah, itulah ciri khasnya dari pemandian air soda tersebut. Lalu air soda di sini tuh, air soda Tarutung memiliki suhu yang cukup hangat sehingga cukup baik juga untuk kita saat menghangatkan tubuh. Dan yang ketujuh ada salib kasih Tarutung. Tarutung lagi. Ya, bener banget teman-teman. Jadi di kota Tarutung ini banyak sekali tempat wisata ya di Tarutung. Ada salah satunya ada salib kasih Tarutung. Nah, sebenarnya sejarahnya salib kasih Tarutung ini adalah karena bentuk pengabdian atau bentuk pengabdian dari sosok pendiri gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, yaitu Dr. Lingwer Ludwig Nommensen dari Jerman. Nah, jadi untuk ukuran salibnya sendiri tuh cukup tinggi teman-teman, sekitar 30 meter. Nah, selain keindahan dari tingginya salib, di wisata salib kasih ini terdapat tulisan-tulisan ayat-ayat suci dan 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat selagi kita sedang berjalan ke atas bukit. Pasti tempat ini cukup menarik, sudah pasti menarik untuk kita kunjungi, terutama bagi teman-teman kita yang Kristiani. Oh iya, biasanya juga salib kasih ini dihiasi oleh lampu yang terang benderang, sehingga kalau malam hari akan terlihat jelas pemandangannya di atas bukit lambang salib kasih itu. Ya, sebenarnya sih masih banyak ya tempat wisata yang masih bisa kita kunjungi di Sumatera Utara ini. Karena teman-teman, untuk informasi saja, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki tempat wisata terbaik di Indonesia. Termaksud di Sumatera Utara ini terdapat tempat ibadah seperti Kelenteng Wihara Gunung Timur sebagai kelenteng terbesar di Sumatera Utara, Masjid Raya Medan yang merupakan masjid terbesar di Sumatera Utara. Bahkan terdapat museum yang berisi hewan yang diawetkan. Nama tempat wisatanya adalah Rahmat International Wildlife Museum and Gallery yang dinominasi sebagai museum yang memiliki koleksi hewan diawetkan paling lengkap se-Asia. Dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya seperti gunung, air terjun, danau, dan lain-lain. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan sesuai janji aku akan berusaha untuk menunjukkan tempat wisata yang ada di Sumatera Utara. Sebenarnya untuk saat ini aku masih belum bisa, karena apa? Karena cuaca yang ada di Sumatera Utara ini cenderung lebih dominan ke hujan. Jadi lebih banyak hujannya dibanding panasnya yang ada di Sumatera Utara ini. Makanya nanti kalau misalkan memang suhunya sudah, atau maksudnya cuacanya musimnya sudah berubah gitu, nanti aku usahakan untuk membuat vlog tentang keindahan wisata yang ada di Sumatera Utara. Jadi untuk
itu terus tunggu dan pantau saja channel YouTube aku ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung aku dengan menekan tombol subscribe dan share video ini agar semakin banyak orang yang akan mengetahui tentang keindahan Provinsi Sumatera Utara. Ya, aku yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Aku juga minta maaf kepada teman-teman semua apabila ada kekurangan dalam video aku ini, terutama foto-fotonya ini yang tidak aku ambil sendiri. Ini hanya sebuah ilustrasi saja atau gambarannya saja. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video aku yang selanjutnya. Dadah!